Pasti kamu tahu dong tadi itu lagu apa? Oh, tahu banget Mbak, itu soalnya lagunya terkenal gitu kan. Itu di konser apa sih? Itu di konser AIDS. Kamu tahu dong apa itu HIV/AIDS? Oh ya tahu lah Mbak, soalnya kan HIV AIDS tuh udah jadi bahan omongan di mana-mana, di televisi, radio, majalah semuanya ngomongin HIV AIDS. Jadi tahu lah. Kamu tahu dong apa itu HIV? Tahu. HIV tuh penyakit yang gara-gara gitu-gitu itu kan? Ya kan? Yang kayak gue tuh paling enggak yang paling lapor yang lapor dia masih itu dia tahu tadi. Kamu tahu nggak apa itu HIV? Udah agak kurang Ya tau lah, penyakit yang nggak ada obatnya itu kan. Tahu dong, virus yang gara-gara seks bebas itu kan? Kamu tahu HIV? Nggak tahu apa itu. Tahu lah. Tapi yang kena HIV itu kan ya gitu-gitu kan. Kalau yang kayak kita sih enggak sih. Wah, nggak tahu mas. Emang perlu tahu ya? Apa sih bedanya HIV sama AIDS? HIV, Human Immunodeficiency Virus. Human, virus ini cuma menyebar dan bekerja pada tubuh manusia. Immunodeficiency, immune, sistem kekebalan. Deficiency berarti kekurangan atau penurunan. Jadi immunodeficiency adalah kekurangan atau penurunan sistem kekebalan tubuh. Virus sifatnya bereproduksi atau memperbanyak dirinya dengan cara mengambil alih sebuah sel dari tubuh yang diinfeksinya. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel-sel penting yang bertugas melawan penyakit. Tubuh yang sistem kekebalannya melemah tidak dapat melindungi diri dari penyakit. Apa itu AIDS? AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Acquired dalam bahasa Inggris berarti diperoleh. AIDS bukanlah sesuatu penyakit yang diwariskan, seperti layaknya penyakit yang terbawa secara genetis, seperti penyakit jantung, talasemia, dan lain-lain. Melainkan kondisi seseorang saat seluruh sistem kekebalannya telah menjadi sangat lemah. Immuno, sistem kekebalan tubuh manusia, termasuk semua organ dan sel yang bekerja melawan infeksi dan penyakit. Defisiensi, kurang. Sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi, HIV adalah nama virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah kondisi yang kritis atau parah yang dialami oleh pengidap HIV yang disebabkan oleh hilangnya sistem kekebalan tubuhnya. Apa yang terjadi jika seorang pengidap HIV telah masuk ke kondisi AIDS? Apa yang terjadi kalau seseorang yang terinfeksi virus HIV kemudian masuk dalam tahap AIDS? Untuk diketahui, seorang setelah terinfeksi virus HIV seringkali merasa sehat, nggak ada gejala sama sekali, dan dari luar juga tampak sehat. Nah, setelah 2 tahun, kadang-kadang sampai 7 tahun, baru muncul gejalanya karena ia masuk dalam tahap AIDS. Gejalanya amat bervariasi, mulai dari berat badan turun, diare, batuk, panas. Kalau yang bersangkutan akibat kekebalan tubuhnya rusak kemudian terkena TBC, ya gejala TBC bisa berupa batuk, sesek. Kalau yang bersangkutan terinfeksi toksoplasma di otak, maka gejalanya ya mual, muntah, kejang,
tidak sadar. Kalau akibat jamur kandida yang dari mulut kemudian menyebar ke esofagus, gejalanya adalah nyeri pada waktu menelan dan di mulutnya terlihat putih-putih banyak. Bagaimana cara kerja HIV dalam tubuh manusia? Bagaimana cara kerja HIV merugikan manusia yang diinfeksinya? Nah, virus HIV ini menyerang justru pada sistem kekebalan tubuh. Jadi ada beberapa sel yang dirusak, khususnya adalah limfosit CD4. Kita tahu di dalam sel darah putih ada limfosit. Bagian dari limfosit antara lain adalah CD4 atau CD4. Nah, kalau CD4-nya ini dirusak, jumlahnya makin berkurang, maka berbagai macam penyakit mudah sekali masuk. Seperti disebutkan tadi, antara lain jamur di mulut, namun juga bisa menyerang mata, yaitu ada virus lain, bukan HIV, virus cytomegalovirus, yang kemudian diundang masuk ke dalam retina mata menyebabkan kebutaan. Bisa juga gejalanya berupa TBC kelenjar. Jadi TBC yang biasanya menyerang di paru pada orang dengan HIV/AIDS, TBC-nya ini bisa menyerang kelenjar berupa pembesaran kelenjar di leher ataupun bisa menyerang kelenjar-kelenjar di sekitar perut. Bisa juga menyebabkan diare yang profuse, bisa juga di otak selain toksoplasma juga menyebabkan cryptococcosis, menyebabkan juga TBC otak. Jadi amat sangat bervariasi. Mulai dari otak bisa diserang, mulai dari mulut, demikian pula esophagus, turun ke usus besar, ke ginjal bisa, sehingga pasien meninggal biasanya bukan karena virus HIV-nya, namun akibat infeksi yang disebut sebagai infeksi oportunistik. Ada banyak sekali jumlah infeksi oportunistik yang bisa masuk ke tubuh orang dengan HIV/AIDS, termasuk juga kanker Kaposi dan juga bisa juga terkena kanker serviks, kanker jalan lahir, bisa juga terkena kanker limfoma, kanker kelenjar getah bening yang masuk ke otak. Tubuh kita memiliki sel CD4 positif, yakni salah satu dari dua bagian utama dari sel darah putih yang bertugas menjaga sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan semestinya dalam melawan berbagai macam infeksi atau penyakit. Tanpa sel CD4 positif, tubuh menjadi lemah dan kehilangan benteng pertahanannya terhadap infeksi atau serangan penyakit apapun. Tahapan penyerangannya adalah sebagai berikut. HIV menginfeksi tubuh, kemudian virus ini mencari CD4 positif sebagai target. HIV ini kemudian masuk ke dalam sel darah putih, CD4 positif, dan melumpuhkan dan menguasainya dengan cara menggandakan dirinya di dalam atau sel CD4 tersebut. Virus-virus baru ini masuk ke dalam darah mencari sel CD4 positif lainnya untuk melumpuhkan dan menguasainya dengan cara mengulangi proses yang sama, yakni masuk dan menggandakan diri di dalamnya. Sel-sel lain dari sistem kekebalan tubuh melawan dan mencari sel darah putih yang terinfeksi dengan HIV dan menghancurkannya. Setelah melewati beberapa waktu, makin banyak sel-sel darah putih atau CD4 positif dihancurkan, sehingga sistem kekebalan menjadi sangat lemah dan tidak lagi dapat melindungi tubuh dari infeksi atau serangan penyakit apapun. Jumlah limfosit CD4 atau limfosit T helper ini memang bervariasi dari sekitar 700-an sampai 1.500. Dan menurun bukan hanya karena infeksi virus HIV saja. Ini perlu juga dicatat karena kadang-kadang seseorang dites CD4 jumlahnya 300 langsung divonis HIV, tidak benar. Jadi bisa turun karena sebab lain. Kalau mau dipastikan apakah sakit HIV, ya tesnya tes terhadap virus HIV. Nah, pada waktu pelan-pelan limfosit CD4 ini turun, maka muncullah infeksi oportunistik karena kekebalannya turun. Biasanya gejala-gejala mulai muncul setelah limfosit CD4 kurang dari 200. Namun untuk catatan kita bahwa tidak benar bahwa limfosit CD4 itu kalau sudah 5 pasti meninggal. Ada cukup banyak pasien yang di bawah 10 yang bisa tertolong kalau segera mendapat pengobatan antiretroviral dan pengobatan terhadap infeksi oportunistiknya.
Infeksi atau penyakit yang paling sering ditemukan pada pengidap HIV dan penderita AIDS adalah tuberkulosis yang merusak paru-paru, meningitis kriptokokal, rasa terbakar pada selaput dan cairan sekeliling otak dan sumsum tulang belakang. Toxoplasmosis, ini adalah parasit yang mematikan, ditularkan khususnya oleh kucing lewat kotorannya. Cryptosporidiosis, yang berasal dari usus binatang ini tumbuh pada usus penderita AIDS, mengakibatkan diare yang parah dan kronis. Sarkoma Kaposi, tumor pada dinding saluran darah mengakibatkan kerusakan organ dalam, termasuk paru-paru. Jadi gimana cara nyari tahu kalau seseorang tuh kena HIV atau enggak? Kan maksudnya biar kitanya juga nggak ikut tertular. Sebagian besar orang yang baru terinfeksi HIV tidak merasakan gejala yang jelas atau tidak ada gejala sama sekali. Saat tertular HIV sampai saat akan munculnya gejala yang sebenarnya, dia akan terlihat normal dan sama seperti orang sehat lainnya. Dan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun. Selama waktu itu, seorang yang sudah terinfeksi HIV tidak bisa dibedakan hanya dengan melihat saja. Setiap pengidap HIV positif bisa terlihat sehat dan normal, persis sama dengan orang sehat lainnya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan bisa sampai 10 tahun. HIV ditularkan lewat cairan tubuh tertentu, yaitu lewat cairan kelamin, darah, ASI. Jadi, orang sehat bisa tertular HIV kalau terjadi perpindahan cairan tubuh yang terinfeksi HIV itu. Pertama, melalui darah. Misalnya lewat pemakaian alat tajam yang menyayat kulit, seperti pemakaian jarum suntik, pisau cukur, atau alat tato yang telah terkontaminasi HIV. Karena alat-alat tajam itu menyebabkan luka terbuka di tubuh kita, maka virus HIV yang terdapat pada jarum suntik, pisau cukur, alat tato yang sebelumnya dipakai oleh pengidap HIV bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Bisa juga lewat transfusi darah yang telah tercemar virus HIV. Kedua, melalui cairan kelamin melalui hubungan seksual. Ini jelas karena dalam hubungan seksual terjadi perpindahan cairan kelamin. Ketiga, HIV ditularkan dari ibu yang HIV positif kepada bayinya lewat proses persalinan atau menyusui, karena ASI atau air susu ibu juga merupakan cairan tubuh pembawa HIV pada ibu yang mengidap HIV. Seseorang yang bersih dari HIV jika memakai jarum suntik bersama atau melakukan hubungan seksual dengan pengidap HIV positif akan secara langsung memiliki HIV dalam tubuhnya. Dan saat itu juga, ia sudah bisa menularkan HIV ke orang lain tanpa ada gejala yang nyata. Kalau penyakitnya begitu mengerikan dan meninggal kalau tidak minum obat antiretroviral, berarti apakah kita dianjurkan untuk tidak bergaul dengan orang dengan HIV/AIDS? Tidak benar, karena penularannya terbatas saja. Jadi penularan yang utama adalah penularan melalui hubungan seksual. Jadi kalau ada hubungan seksual ada risiko tertular HIV/AIDS kalau salah satunya terinfeksi virus HIV/AIDS. Yang kedua adalah melalui jarum suntik narkotik. Jadi kalau setelah dipakai oleh ODA kemudian dipakai lagi oleh orang lain, maka risiko penularan akibat pemakaian jarum suntik bersama itu besar sekali. Yang ketiga adalah penularan dari ibu ke bayi. Yang keempat adalah penularan dari transfusi darah. Untungnya PMI sekarang telah melakukan uji saring terhadap semua produk darah. Artinya kalau kita salaman tidak akan tertular virus HIV. Kalau kita berdekatan kemudian yang bersangkutan batuk, tidak akan kita tertular virus HIV/AIDS. Jadi kita bergaul sama saja dengan pasien yang sakit kanker ataupun pasien sakit kencing manis ataupun pasien yang sakit demam berdarah. Jadi tidak perlu takut tertular dengan pergaulan sosial biasa. Ngobrol, makan, jabatan tangan, no problem. Hubungan sosial yang normal dengan pengidap HIV tidak akan membuat kita tertular HIV. Banyak anggapan yang salah seputar HIV. HIV tidak menular lewat keringat. Menempelnya keringat penderita HIV positif pada kulit orang sehat tidak akan menularkan virus tersebut.
HIV tidak terdapat pada keringat. Saliva atau liur tidak dapat menularkan HIV. Bersin dan batuk merupakan kasus yang sama dengan air liur, di mana cairan hidung bukanlah media penularan HIV selama tidak mengandung darah. Menggunakan toilet yang sama tidak menyebabkan tertular HIV, sebab kotoran dan air seni tidak dapat membawa HIV. Makan dengan alat makan yang sama tidak akan menularkan HIV, karena sekali lagi air liur tidak dapat membawa virus ini. Gigitan nyamuk dan serangga lainnya tidak akan menularkan HIV. Nyamuk memasukkan liurnya sewaktu menghisap darah orang yang digigitnya, tapi nyamuk tidak menginjeksikan darah yang sudah dihisap ke tubuh lain. Berenang bersama tidak menularkan HIV. Dilaporkan, kasus infeksi HIV sudah terjadi di 33 provinsi di Indonesia. Sebagian besar dari yang terinfeksi HIV itu adalah kelompok usia muda, yaitu yang berumur 15 sampai 30 tahun. Apa penyebab penyebaran HIV terbesar di Indonesia? Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, saat ini cairan kelamin adalah media penyebab penularan HIV terbesar akibat perilaku seks yang tidak aman. Dan darah merupakan media kedua terbesar penyebab penularan HIV di antara pengguna narkoba. Penyebab penyebaran HIV terbesar di Indonesia adalah perilaku seks bebas dan narkoba. Tapi ACE itu ada obatnya kan? Sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat menghilangkan HIV sama sekali dari tubuh manusia. Terapi obat yang ada dapat memperlambat kerja virus ini. Namun penting sekali untuk segera memeriksakan diri seawal mungkin, karena lebih awal diterapi, lebih besar manfaat obat diperoleh. Jika sudah terlambat, maka HIV akan berkembang dalam tubuh sampai kondisinya menjadi AIDS yang sangat kritis dan bisa berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, sangat penting bagi kaum muda untuk mengerti secara benar mengenai HIV agar dapat menjaga dirinya tidak tertular. Setelah kita dengar dan simak semua informasi tentang HIV/AIDS, apakah ada cara untuk mencegah agar kita tidak tertular HIV? Nggak pakai narkoba. Jangan pakai narkoba. No narkoba, Tidak memakai narkoba. Gak pakai narkoba, Tidak makan narkoba. gak seks bebas, Nggak seks bebas. Dia melakukan seks bebas. tidak seks bebas, Tidak melakukan seks bebas. Tidak melakukan seks bebas. Tidak pakai narkoba. Tidak memakai seks bebas. No HIV, no AIDS. Jiwa yang tegar menolak menggunakan narkoba. Hati yang murni menolak melakukan seks bebas.